أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في قرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Pertama dan paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat atas rahmat Allah, kita dapat sampai kepada bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Semoga kita dapat memaksimalkan setiap ibadah-ibadah di bulan mulia ini dengan jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja. Dan tak lupa kita sama-sama mencurahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kepada kita semua. Juga tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut dan tabi'ahum, para ulama dan guru-guru kita, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Baiklah para sahabat syiar yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalani hidup ini, kita tentulah tak lepas menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Entah itu permasalahan pekerjaan, ekonomi, keluarga, ataupun entah bentuk permasalahan lainnya. Namun, bagaimana kita cara menyikapi masalah itu dengan bijak dan jangan sampai membuat permasalahan menjadi semakin rumit, apalagi sampai membuat berpikir berlebihan hingga melupakan akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga berpikir berlebihan itu, kalau kata bahasa Sundanya mah overthinking. Nah, overthinking ini kalau boleh aneh sedikit deskripsikan, berpikir terlalu berlebihan sehingga melahirkan rasa cemas, rasa khawatir, mungkin sampai ada kasusnya sampai tidak bisa tidur, memikirkan masa depan yang akan kita hadapi, terkait setiap masalah-masalah, sampai mungkin tidak bisa, gak enak makan, ya mungkin gak ada lauknya mungkin ya. Dan mungkin berpikir berlebihan tersebut melahirkan rasa khawatir berlebih akan datangnya masa depan, seringkali dianggap sebagai bentuk kewaspadaan. Padahal jika dapat kita telusuri lebih dalam, ia menyimpan kegelisahan batin yang halus, yaitu bentuk kekhawatiran semacam ini lahir ketika manusia merasa bahwa dirinya adalah pusat
kendali seolah seluruh takdir bergantung sepenuhnya pada perhitungan, akal, dan usaha ia semata. Nah, bagaimana overthinking ini dapat kita reda ataupun dapat kita kendalikan? Dengan meyakini bahwa takdir Allah yang sedang kita jalani ataupun masalah yang kita hadapi adalah datangnya dari Allah, dan tentu akan mendapatkan pertolongan. Sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan Allah, sebagaimana seperti halnya apa yang telah Allah firmankan di surat At-Talaq ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Di situ sudah jelas pada sahabat bahwasanya Allah itu selalu akan memberikan pertolongan kepada kita semua, walaupun di detik-detik terakhir mungkin ya. Nah, kita semua sandarkan permasalahan hidup ini kepada yang maha besar, maha tinggi, yaitu Allah. Tiadalah tempat yang menandingi segala kekuatan dan pertolongan melainkan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jika kita dapat telah dengan kejernihan fikir bahwasanya masa ataupun ketakutan yang ada di pikiran terkait permasalahan yang akan dihadapi adalah tak lepas dari takdir Allah, yang mana setiap takdir Allah selalu ada maksud dan tujuan yang terbaik buat kita untuk kedepannya. Mungkin sedikit yang dapat Ani sampaikan terkait overthinking versus tawakal ini, sahabat, yang jelas setiap permasalahan apapun itu, cobalah kita mungkin bisa kita sedikit jernih. Mungkin kita ketika mendapat permasalahan, mungkin bisa kita ambil wudhu untuk menenangkan pikiran dan berdoa. Setelah kita berdoa, berusaha bagaimana cara menghadapi permasalahan tersebut dan masa yang akan kita hadapi setelah masalah tersebut, dengan kita berdoa, berusaha, dan yang terakhir adalah kita bertawakal kepada Allah. Kita sandarkan semuanya permasalahan tersebut kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah, dan kita berdamai dengan diri kita sendiri atas takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Jangan sampai sekali-kali kita mencoba melawan apa yang telah Allah takdirkan. Mungkin di sini juga kita dapat ilmu, yaitu kita dapat mengimani yaitu qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sedikit yang dapat Al-Fakir sampaikan terkait ini. Kalau boleh Ane mengambil benang merahnya dari penjelasan singkat tersebut, yaitu rasa khawatir yang berlebih terhadap masa depanmu adalah sikap berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Ane tutup di kultum ini. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan. Tidak hanya kita merasakan ataupun mendapatkan rasa haus dan lapar dan hanya lapar saja. Ane tutup, baiknya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, buruknya ataupun kesalahan yang mohon maaf datang dari diri pribadi. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.